Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi hari kali ini di mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan atau Decision Support System, materi yang akan kita pelajari adalah kita akan mencoba menggunakan metode SAW ya, atau Simple Additive Weighting. Nah, di sini untuk metode SAW ini adalah dia dikenal dengan menggunakan metode penjumlahan, yaitu mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Nah, tahapan-tahapan metode SAW yang pertama itu adalah menentukan alternatif dan kriterianya. Selanjutnya adalah menentukan derajat kecocokan alternatif kriteria. Nah, di tahap kedua, setelah itu adalah kita akan menentukan bobot masing-masing kriteria atau kita berikan simbol W, lalu menentukan bobot atribut untuk masing-masing kriteria, serta membentuk tabel keputusan. Di tahap ketiga, ini adalah membentuk matriks keputusan berdasarkan tabel keputusan, terus normalisasi matriks keputusan, serta melakukan perankingan terhadap alternatif dengan logonya adalah V. Nah, ini ya, langkah-langkahnya ini ada formulanya, kita langsung saja dengan menggunakan kasus yang lain ya. Oke, sebentar. Oke, ini untuk metode ini saya akan coba memberikan dua contoh kasus ya. Nah, contoh kasus yang pertama ini adalah di mana kriterianya ini hanya kriteria yang bersifat benefit ya. Benefit artinya kalau misal hanya mendapatkan nilai benefit, maka kita hanya bisa mencari nilai maksimal saja. Tapi kalau nanti ada kasus yang dengan kriterianya adalah ada cost dan benefit, maka itu kita bisa yang kita hitung untuk yang benefit itu adalah menggunakan nilai maksimal, yang nilai cost itu adalah dengan menghitung nilai minimal. Nah, ini kita lihat di contoh kasus yang pertama. PT Bima Energi sedang memerlukan seorang manajer. Nah, di sini ada beberapa kandidat karyawan yang akan dipromosikan ya untuk mendapatkan jabatan manajer. Nah, ini akan dipilih ya dari 5 orang ini, yaitu satu orang terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Nah, di sini kita ada 4 kriteria, yaitu kemampuan manajemen dengan bobotnya 45%, lalu kemampuan komunikasi dengan bobotnya 30%, prestasi dengan bobotnya 15%, dan lama kerja bobotnya adalah 10%. Nah, dari kriteria ini adalah masuk ke dalam kategori keuntungan ya, kategori keuntungan. Karena jika kriteria-kriteria ini seperti kemampuan manajemen ini tidak bermain dengan cost, komunikasi juga tidak, prestasi juga tidak, dan lama kerja juga tidak. Jadi ini masuk ke dalam kategori keuntungan atau benefit. Oke, nah ini nilai-nilainya, ini ya ada 5 kandidat, Tuti, Andri, Siti, Ferry, dan Aminah. Nah, untuk setiap kriteria kita kasih di sini K1, K2, K3, dan K4, dan kebetulan sudah didapatkan nilainya nih. Misalnya untuk Tuti, kemampuan manajemennya 80, kemampuan komunikasinya 79, prestasi 79, terus lama kerja 80, dan seterusnya ya. Jadi ini sudah didapatkan masing-masing nilai dari setiap kriteria yang dimiliki oleh 5 kandidat ini. Baik, setelah itu kita akan masuk ke Excel-nya ya. Kita akan masuk ke Excel-nya. Bentar, kita akan masuk ke Excel. Saya bagi dulu ya layarnya. Nah, ini sudah saya buat ya. SPK untuk menentukan manajer dengan menggunakan metode SAW. Nah, ini sudah ada hasil-hasilnya, kriteria-kriterianya ya. Nah, berikutnya adalah kita akan di tahap yang pertama ya, kita akan mencari nilai maksimal dari setiap kriteria. Karena tadi saya sudah mengatakan bahwa di kriteria tersebut eh, apa namanya? Di kriteria tersebut semua adalah masuk ke dalam kategori benefit, berarti kita mencari nilai maksimalnya ya. Ini saya ketik dulu, ini saya copy dulu, saya ketik deh. Ctrl B, langkah 1. Nah, ini kita copy saja.
Kita copy, lalu tambahkan nilai maksimal, gitu ya. Kita tambahkan nilai maksimal di sini. Nilai maksimal. Nah, ini berarti sama kita pakai formula maksimal gitu ya. Kita pakai formula maksimal sama dengan max buka kurung, lalu ini kita blok. Nah, ini kita enter. Nah, ini didapatkan ya nilai-nilai maksimalnya ya 85, 79, 79, 80 gitu ya. Nah, selanjutnya langkah yang kedua adalah kita akan menentukan normalisasi dengan cara nilai kriteria dibagi dengan nilai maksimal. Ya, nilai kriteria dibagi dengan nilai maksimal. Ini saya tulis dulu langkah satunya itu adalah mencari nilai maksimal gitu ya, biar mempermudah kalian mencari nilai maksimal di setiap kriteria, di setiap kriteria. Nah, selanjutnya di langkah yang kedua ini langkah yang kedua ini saya copy lagi. Langkah yang kedua tentukan normalisasi ya. Langkah yang kedua kita akan menentukan normalisasi dengan cara apa ya? Nilai kriteria dibagi dengan nilai maksimal, dibagi dengan nilai maksimal. Oke, berarti formulanya adalah nilai kriteria. Nilai kriterianya berapa gitu ya, dibagi dengan nilai maksimal. Oke, ini saya hapus dulu, sama dengan ya, sama dengan nilai kriteria punyanya Tuti kan ini ya. Terus dibagi dengan nilai maksimal. Ya, nah ini saya tekan tombol F4 gitu ya, F4 lagi. Jadi F4-nya 2 kali ya. Oke. Enter. Berikutnya ini saya copy. Oke, kita lihat di sini ya. Sudah dapat. Kalau sudah, ini kita sorot ke bawah. Kita coba dulu lihat benar nggak nih? Gitu ya. Sorot ke bawah ini. Oke, benar ya. Berarti ini kita sorot lagi ke bawah. Oke. Kalau sudah, ini kan kita sudah dapatkan ya nilai-nilainya ya. Berikutnya adalah kita akan langkah yang ketiga adalah menghitung jumlah dari nilai bobot kriteria, gitu ya. Nah, kebetulan untuk bobot itu sudah didapatkan di kasusnya ya. Langkah ketiga, hitung jumlah dari nilai bobot kriteria ya atau W gitu ya. Nah, di sini kita bikin K1, K2, K3, K4 gitu. Nah, kebetulan kan sudah ada nih bobotnya ya, sudah didapatkan bobotnya yaitu dari soalnya nih ya. Nih, saya dapatkan nih bahwa K1 itu adalah 45%. Berarti kalau 45% itu adalah 0,45. K2 itu 30%, berarti 0,3. K3 itu adalah 15%, berarti 0,15 dan lama kerja itu adalah 10%, berarti 0,1 ya. Nah, ini sudah didapat apa kita hitung kita tulis ininya ya. Misalnya, nah berikutnya oke. Berikutnya adalah di langkah yang keempat kita akan apa namanya? Mencari nilai preferensi ya. Kita akan mencari nilai preferensi dengan formulanya adalah V sama dengan W dikali R ya W. Langkah keempat. Langkah keempat ya di sini V sama dengan W dikali R gitu ya. Terus ini saya tulis formulanya saja buat mempermudah ya bahwa terus di sini W itu adalah V itu adalah preferensi. Terus W itu adalah bobot kriteria. Lalu
R itu adalah matriks dari hasil normalisasi, matriks dari hasil normalisasi yang ada di langkah kedua. Yang ada di langkah kedua yang ini ya. Ini ada di sini langkah kedua. Gitu. Oke, berikutnya kita copy saja dulu ya. Yang ini kita copy. Jadi kita akan menghitung nilai preferensinya ya. Kita akan menghitung nilai preferensi. Ini saya hapus nilainya. Tadi kan katanya di sini W dikali R ya. Jadi nilai apa namanya bobot ini dikali dengan nilai matriks dari hasil normalisasi. Oke, berarti sama dengan ini ya K1 gitu. Kita pakai tekan tombol F4 tapi 2 kali F4-nya gitu ya. Terus dikali dengan nilai ini. Oke, kita enter 0,42 gini ya. Terus kita coba geser. Nah, tetap ya hasilnya tuh. Sama ya, yang ini juga punya Siti, dia ini di Siti dikali dengan K1 dan seterusnya. Ini artinya ini untuk K1. Ini saya geser. Oh, sorry. Berarti ini berarti ini saya geser ke sini ya. Nah, ini. Ini kan untuk K2 ya, untuk K2. Enter. Ini saya sorot ke bawah. Saya sorot ke bawah. Nah, ya. K2 ini dikali dengan K2 ini gitu ya. Terus begitu juga dengan yang K3. Nah, ini saya geser yang ini K3-nya. Nah, ya, enter. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Sebentar. Ya, ini punyanya Andrea K3. Oke, ini punyanya Siti. Di sini Siti dikali K3. Oke. Nah, sekarang yang K4 pun sama. Ini saya geser ke K4 ya. Nah, oke. Jadi dapat nih hasil preferensinya ya. Sudah didapat hasil preferensinya. Selanjutnya adalah kita akan menjumlahkan ya. Kita akan menjumlahkan hasilnya. Kita akan menjumlahkan hasilnya. Hasil, oke, sama dengan sum ya. Kita totalkan di sini. Nah, oke, sudah kita hitung totalnya. Terus kita sorot ke bawah. Nah, sudah didapat. Berikutnya kalau secara manual kita bisa menentukan, kita lihat mana nilai tertinggi. Ternyata nilai tertinggi Tuti ya. Berarti si Tuti inilah yang menjadi atau diputuskan menjadi seorang manajer. Nah, ini kita kalau misalnya mau pakai formulanya ya sama ya seperti di metode-metode yang lain ya. Kita pakai formula rank ya. Sama dengan rank buka kurung. Nah, ini titik koma, lalu ini kita blok. F4. Titik koma 0. Oke. Nah, ini. Berarti inilah yang menjadi kandidatnya. Atau bukan menjadi kandidat. Dia yang terpilih. Maka Tuti terpilih menjadi manajer. Oke. Udah ya? Bisa dipahami ya untuk formula dengan menggunakan metode SAW. Nah, ini adalah contoh kasus pertama yang kriterianya memiliki nilai benefit. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya kasus yang kriterianya memiliki nilai benefit dan nilai cost, gitu ya? Oke, kita lihat contoh kasus yang kedua. Nah, ini contoh kasus yang kedua. Jadi sini perusahaan akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pekerja untuk posisi operator mesin. Nah, konsepnya adalah menentukan nilai tertinggi dari penilaian yang ada. Nah, saat ini ada 5 kandidat karyawan nih yang akan dipromosikan. Misalnya kandidat kita kasih bukan nama tapi pakai simbol karyawan A1, A2, A3, A4 dan A5.
Nah, di sini ada kriterianya nih, ya, ada kriterianya. Yang pertama adalah pengalaman kerja, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah usia, yang keempat adalah status perkawinan, yang kelima adalah alamat. Nah, kita harus bisa menentukan atau bisa menganalisa dari kriteria-kriteria ini mana yang masuk ke dalam kriteria keuntungan atau benefit dan mana yang masuk ke dalam kriteria biaya atau cost. Nah, kita lihat sekarang ya, untuk pengalaman kerja, ya tentunya semakin panjang, semakin banyak pengalaman atau semakin lama pengalaman kerjanya, benefitnya makin besar gitu kan. Nah, pendidikan juga begitu, semakin tinggi pendidikannya maka benefitnya semakin bagus. Usia pun sama ya, usia semakin matang kan artinya dia sudah memiliki pengalaman dan tentunya akan lebih mudah dalam bekerja. Nah, di status perkawinan, kalau misalnya kan status perkawinan ada dua ya, lajang, menikah gitu ya. Nah, kalau lajang kan tentunya biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Ya, artinya di perusahaan tersebut tidak perlu menambah kos untuk tunjangan keluarga misalnya, gitu ya. Jadi hanya kalau lajang kan artinya maka ketika lajang kan jadinya si karyawan tidak perlu mengeluarkan kos yang banyak untuk tunjangan apa status gitu ya. Nah, ketika menikah tentunya kan akan bertambah, ada tunjangan untuk anak, untuk istri, atau misalnya di perusahaan itu tidak memiliki tunjangan, tapi BPJS misalnya, atau apa gitu ya, jadi dia akan bertambah gitu. Nah, maka masuk ke dalam kos. Artinya, sekarang gini aja, yang harus kalian cek, kalau semakin tinggi, apa namanya, si perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, ya kalau nilainya semakin tinggi jika nilai kriteria itu semakin tinggi, si perusahaan akan mendapatkan keuntungan, maka itu masuk ke dalam benefit. Maka nanti formulanya adalah max. Tapi kalau kriteria ini nilainya semakin tinggi, tapi si perusahaan mengeluarkan biaya yang besar, maka dia masuk ke dalam kriteria biaya atau cost. Kita lihat alamat. Alamat kenapa masuk ke dalam kriteria biaya? Nah, berarti kan alamat ini masuk ke dalam jarak ya. Jadi kalau misalnya jarak perusahaan dengan alamat rumah si karyawan itu jauh, maka otomatis apa namanya transportasinya pun akan semakin besar biayanya kan begitu. Kalau misalnya semakin dekat dengan perusahaan, maka biaya transportasinya akan semakin rendah. Nah, itu akan masuk ke dalam cost. Jadi kita sebelum kita menghitung dengan menggunakan formula SAW, kita harus bisa menentukan kriteria ini mana yang masuk ke dalam kriteria benefit dan mana yang masuk ke dalam kriteria cost. Nah, ini apa namanya hasil nilainya ya. Misalnya untuk karyawan A1, untuk C1 dia nilainya 0,5, untuk C2 nilainya 1, untuk C3 nilai 0,7, dan seterusnya. Oke, kita langsung ya ke Excel-nya. Kita langsung ke Excel-nya. Nah, ini saya sudah apa namanya sudah buat ya. Nanti kita lihat dulu sebentar. Baik, kita ini saya sudah buat ininya ya, apa namanya tabelnya dengan nilai ini. Nah, berikutnya adalah kita akan apa namanya coba langsung ke langkah 1 ya. Kita akan itu masuk ke dalam ke langkah 1. Langkah 1 yaitu mencari nilai maksimal atau minimal dari setiap kriteria ya. Karena ini kan tadi ada benefit dan ada cost, berarti yang kita cari tidak hanya nilai maksimal saja, tapi nilai minimal ya dari setiap kriteria. Oke, ini saya copy. Ini saya copy. Oke, nah ini saya tambahkan, saya tulis max atau min gitu ya. Max atau min. Oke. Nah, berikutnya adalah kita lihat yang benefit apa aja, yang keuntungan C1, C2, dan C3. Maka kalau benefit kita pakainya nilai maksimal gitu ya. Kalau benefit kita pakainya nilai maksimal. Sama dengan max. Nah, ini kita blok enter ya. Nah, ini karena tadi C1 sampai C3 ya. Sorry. C1 sampai C3. Nah, ini. Nah, terus C4 dan C5 adalah cost, kriteria biaya. Berarti bukan max yang kita pakai, tapi min. Ya. Yang kita pakai adalah
min. Ini kita blok. Oke, ini sorot. Nah, sudah didapat nih, sudah didapat nilai apa namanya? Maksimal atau minimal ya dari setiap kriteria. Berikutnya langkah yang kedua adalah kita akan menentukan normalisasi ya. Menentukan normalisasi. Oke, sama tahapannya dengan yang tadi ya, hanya bedanya apa namanya? Tadi ada nilai maks dan ada nilai minimal. Ya, berarti kita di sini mencari nih menghitung normalisasi aja deh saya tulis ya. Normalisasi. Oke. Nah, selanjutnya tadi gimana langkah kedua tahapannya? Yaitu apa namanya? Nilai kriteria dibagi dengan nilai maksimal atau nilai minimal gitu ya. Ini berarti sama dengan ini ya, dibagi dengan nilai maksimal atau minimal. Kita F4, F4-nya 2 kali ya. Oke, enter. Berikutnya ini kita blok. Terus kita ke bawahin. Oke. Nah, sudah didapat ya. Kita lihat ini benar enggak? Tuh benar ya, minimal, ini juga nilai minimal, ini juga nilai minimal. Oke. Berikutnya adalah langkah yang ketiga, kita sudah menghitung jumlah apa namanya dari nilai bobot kriteria ini ya. Ini sudah ada nih. Ya, sudah ada. Nah, selanjutnya apa namanya? Langkah ketiganya bolehlah kita tulis dulu deh di sini ya. Langkah ketiga. Langkah ketiga menghitung jumlah dari nilai bobot kriteria. Oh, gitu ya. Nah, ini kita bikin apa C1, C C2, C3, C4, C5 dengan nilainya ini tadi ya 0,4, 0,3, 0,4, 0,3, 0,1, 0,1, 0,1 lagi ya 0,1, 0,1. Kita bisa tentukan di sini jumlahnya sama dengan sum. Oke, nah hasilnya harus 1 ya. Nah, berikutnya di langkah yang keempat. Langkah yang keempat kita akan mencari nilai referensi. Ya, langkah keempat mencari nilai mencari nilai preferensi, yaitu bobot dikali kriteria yang ada di langkah kedua, gitu ya. Nah, ini kita copy saja, ini kita copy, ini saya hapus. Nah, ini saya langsung sama dengan ya, sama dengan ini ya, dikali dengan sama dengan saya kecilin dulu deh sebentar ya, saya kecilin layarnya bentar. Oke. Sama dengan bobot ya, W gitu kan, dikali dengan nilai C1 ini. Ini jangan lupa kita 4, nah, dikali dengan nilai C1-nya. Ini. Oke, enter. Nah, oke ya. Kalau gitu kita blok. Oke, nah kita lihat ya, 1 dikali 0,4, terus ini 0,7 kali 0,4 dan seterusnya. Begitu juga untuk yang A2 sama dengan bobot ini F4 dikali ini ya 0,8. Oke. Kita sorot. Nah, begitu juga sama dengan ini kita tekan F4 dikali yang punya A3 ya. Kita lihat ini A3. Ini terus yang A4 sama dengan ini kita F4 kan dikali dengan A4 ini. Nah, begitu juga untuk yang A5 sama dengan ini F4. Oh, sorry. Sama dengan ini ya, F4
4 dikali ini ya. Oke. Nah, kalau kita sudah dapatkan nilai itu, berikutnya adalah sama kayak tadi ya, kita jumlahkan. Kita jumlahkan di sini, tambahkan di sini hasil, ini ranking. Oke, hasil itu berarti sum ya. Kita jumlahkan. Nah, ini hasilnya kita blok. Nah, secara manual nilai terbesar yang mana? Nilai terbesar adalah A1 ya. Si A1 ini yang akan apa namanya? Mendapat yang akan diterima ya menjadi operator mesin. Nah, berarti untuk ranking kalau secara manual kita sudah tentukan ya bahwa A1 ini yang diterima. Sekarang kita pakai ranking. Sama dengan rank buka kurung ya di blok yang pertamanya terus titik koma ini di blok tapi tekan tombol F4 titik koma 0. Oke. Nah, oke. Nah, berarti inilah yang diterima. Maka dia yang ini yang diterima diposisikan menjadi operator mesin. Itu ya. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Demikian untuk materi hari ini yang berkaitan dengan metode SAW. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.